Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 899 Zaman sudah berakhir. Bagaimana apanya? Salah satu master formasi langsung bertanya. Namun, Ryan tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Orang yang menjawabnya adalah Larevin sendiri, berkata, ini adalah akhir dari formasi tanda jiwa garis darah. Benar saja, sebagai seseorang yang memiliki ikatan dengan penguasa jiwa, Larevin mengetahui beberapa hal tentang formasi. Melihat ekspresi bingung dari master formasi lainnya, Larevin memutuskan untuk memberikan penjelasan, mengatakan kepada mereka, formasi tanda jiwa garis darah tidak dapat menggunakan Zasvin sebagai korban karena kekuatan jiwa mereka terlalu besar. Kami, Zasvin, dilahirkan ke dalam dunia dengan tingkat kekuatan jiwa yang tinggi. Itulah mengapa kita membutuhkan manusia. Hanya jiwa mereka yang cukup lembut untuk diubah menjadi tanda jiwa garis darah. Semua orang terkejut setelah itu. Mereka tahu tentang tanda jiwa garis darah dan bahwa manusia digunakan sebagai korban. Tapi mereka tidak tahu bahwa Zasvin tidak bisa menggantikan mereka. Paling tidak, mereka tidak tahu mengapa tidak ada yang pernah mencobanya. Bagaimanapun, jawabannya akhirnya muncul di depan mereka. Ryan tersenyum sambil melanjutkan, beberapa dari Anda mungkin bertanya mengapa Larevin akan mengungkapkan informasi penting seperti itu di sini. Sebenarnya, saya sudah mengetahuinya. Jika dia tidak mengatakan apa-apa, saya akan melakukannya. Bagaimanapun, sekarang manusia dilahirkan dengan kekuatan jiwa yang tinggi, Zasvin tidak bisa menggunakannya. Kecuali jika mereka ingin mati, tentu saja. Hahaha. Larevin kemudian menatap Ryan dengan ekspresi gelap, bertanya dengan nada serius, bagaimana kamu melakukannya? Saya tahu bahwa hibrida antara manusia dan Zasvin dapat memiliki kekuatan jiwa. Namun, saya belum pernah mendengar manusia mendapatkan kekuatan jiwa. Ryan mengangkat bahunya ketika dia memberitahu mereka sebagai tanggapan, itulah titik di mana kalian terlalu sombong untuk kebaikanmu sendiri. Apakah kamu tidak pernah bertanya pada dirimu sendiri mengapa manusia dan Zasvin dapat memiliki anak bersama? Itu karena keduanya berasal dari ras yang sama. Untuk lebih spesifiknya, Zasvin adalah evolusi, atau bisa dibilang mutasi dari ras manusia. Omong kosong. Salah satu master formasi berseru. Itu jelas karena garis keturunan Zasvin jauh lebih unggul sehingga ras manusiamu dapat menerima gennya. Aku tidak akan pernah menerima bahwa kami adalah bagian dari ras kecilmu di masa lalu. Namun, Ryan tidak peduli. Terserah dirimu. Mau percaya atau tidak itu bukan masalahku. Kebenaran masalah ini tidak akan berubah hanya karena kamu menolak untuk mempercayainya. Tepat setelah itu, Ryan menatap Larevin dan berkata, kalau begitu, ini adalah alasan mengapa Zasvin dan manusia akan dapat hidup berdampingan di masa depan. Formasi tanda jiwa garis darah tidak akan bekerja pada manusia lagi. Itulah motifnya, yang membuatmu mengatakan kita tidak akan pernah bisa bersama karena Zasvin akan selalu mempertimbangkan kemungkinan menggunakan manusia untuk membuat tanda jiwa garis darah. Berbeda dengan Zasvin lainnya, yang mengutuk dan terus menyangkal kata-kata Ryan, Larevin jauh lebih berpikiran terbuka. Dia tidak menyangkal kata-kata Ryan sama sekali. Kesunyian. Segera, teman-temannya berhenti berbicara dan menunggu Larevin melanjutkan. Larevin kemudian melihat kembali ke Ryan sebelum berkata, apakah Anda yakin ingin menunjukkan bahwa itu adalah kami? Kekuatan jiwa adalah kemampuan ras Zasvin. Jika Anda terus melakukan eksperimen ini, seluruh ras Zasvin akan melakukan apa saja untuk menyingkirkan Anda. Petik 2. Ryan memandang Larevin seolah-olah dia adalah seorang idiot, mengatakan kepadanya, kamu berbicara seolah-olah Zasvin akan mencoba untuk menyingkirkan kita sejak awal. Paling-paling, kamu akan menyimpan cukup banyak dari kita untuk membuat lebih banyak tanda jiwa garis darah. Katakan saya, apakah itu berbeda dari bagaimana ras Zasvin Anda telah memperlakukan kami? Ini, Larevin tidak bisa memberikan jawaban kepada Ryan. Ya, Ryan benar. Zasvin sudah membenci manusia karena mereka adalah bagian besar dari alasan mengapa Zasvin kalah perang. Jadi bagaimana jika mereka mengetahui bahwa manusia juga mengembangkan kekuatan jiwa? Mereka tidak bisa melakukan apa-apa dengan perjanjian non-agresi 1000 tahun yang berlaku. Binatang iblis, yang memiliki kekuatan superior saat ini, pasti tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun. Ryan kemudian menghela nafas sambil berkata, kamu hanya tidak mengerti.
Kejutan tentang manusia yang memiliki kekuatan jiwa hanya akan menjadi hal yang sesaat. Zasvin berikutnya dan manusia yang lahir di masa depan tidak akan mengalami masa lalu. Bagi mereka, tidak akan banyak berubah apakah manusia memiliki kekuatan jiwa atau tidak karena mereka sudah lahir di usia itu. Itu sebabnya kamu pikir kita akhirnya akan bisa hidup bersama? Tanya Larevin. Ya, Ryan mengangguk. Asal tahu saja, ini adalah transformasi yang terjadi di seluruh benua uringan. Yang kamu lihat di sini tidak lebih dari manusia yang kami ajarkan tentang kekuatan jiwa. Ada banyak lagi di luar sana yang tidak tahu bahwa mereka sudah memiliki jiwa. Kekuatan. Selama kita mengajari mereka cara menggunakannya, mereka akan mengembangkan kekuatan ini tanpa hambatan. Larevin mau tidak mau bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Bagaimana mungkin manusia di seluruh benua tiba-tiba mulai berevolusi untuk memiliki kekuatan jiwa? Ryan tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk dirinya sendiri. Itu karena aku. Atau, lebih spesifik, itu karena afinitas elemen cahayaku. Mata Ryan segera menyadari rona kemerahan dari niat membunuh yang memancar dari para master formasi Zasvin dalam kelompok itu. Yah, bukannya dia peduli. Beberapa dari Anda mungkin berpikir bahwa selama Anda membunuh saya, perubahan ini akan berhenti. Sayangnya, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Ryan kemudian menjelaskan bagaimana dia melakukan itu, yang membuat mata Zasvin terbelalak kaget. Dia mengatakan kepada mereka bagaimana ada jutaan kerah, anting-anting, gelang, tiara, dan aksesoris lainnya yang digunakan oleh manusia pada saat ini. Memang, jika hal-hal seperti yang dikatakan Ryan, membunuhnya tidak akan banyak berpengaruh. Mereka harus menyingkirkan semua peralatan elemen cahayanya terlebih dahulu, yang jelas tidak mungkin. Ada terlalu banyak. Setelah itu, Ryan melihat kembali ke arah Larevin dan berkata, "Yah, itu saja. Kurasa tidak perlu bagiku untuk menyembunyikan orang-orang di gedung ini lagi. Setelah kalian pergi, aku akan merilis pengumuman besar tentang rencanaku, untuk didengar seluruh benua." Zaman di mana hanya Zasvin yang bisa menggunakan kekuatan jiwa sekarang sudah berakhir. Bab 900 Pengumuman. Larevin tidak ingin apa-apa selain meninggalkan tempat itu dan kembali untuk memberitahu Zasvin tentang apa yang dia pelajari. Namun, dia tahu bahwa negosiasi mereka belum berakhir. Lagi pula, alasan dia datang ke sini adalah untuk sistem komunikasi, dan itu belum berubah. Baiklah, anggap saja rencana kebangkitanmu tidak bisa dihentikan lagi. Kamu ingin kedua belah pihak menukar orang untuk hidup di tengah-tengah mereka, kan? Orang macam apa yang kita bicarakan? Bukankah itu sudah jelas? Ryan bertanya sebagai tanggapan. Aku akan mengirim manusia yang telah mengembangkan kekuatan jiwa. Juga, guild formasimu akan bertanggung jawab atas keselamatan mereka. Integrasi awal akan sangat rumit. Namun, kita harus mulai dari suatu tempat. Lakukan itu, dan metodologi untuk komunikasinya, sistem adalah milikmu untuk dianalisis. Larevin menyipitkan matanya setelah itu. Namun, kamu tidak berniat memberikannya langsung kepada kami, kan? Tentu saja, Ryan mengangguk. Namun, aku tidak akan meninggalkanmu dengan tangan kosong. Bagaimanapun, aku bisa mengabaikan kesepakatan ini begitu aku mencapai tujuanku juga. Dengan cara yang sama aku tidak bisa mempercayaimu, kamu juga tidak bisa begitu saja mempercayaiku. Itu sedang berkata, saya akan memberi Anda pengantar kecil untuk formasi sirkuit. Itu tidak akan cukup bagi Anda untuk mengetahui bagaimana sistem komunikasi bekerja. Namun demikian, itu akan meningkatkan pandangan Anda sendiri tentang dunia formasi dengan pesat. Petik 2. Kami bisa saja mengambil pengantar formasi sirkuit ini dari Anda dan kemudian mengabaikan yang lainnya, Anda tahu. Secara alami, Larevin meletakkan kartunya di atas meja. Apa yang membuatmu percaya bahwa kamu akan mengikuti kesepakatan ini sampai akhir? Hahaha. Ryan tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan. Jangan khawatir. Aku benar-benar yakin kamu akan mengikuti kesepakatan ini sampai akhir yang pahit ketika semuanya tidak dapat ditarik kembali lagi. Larevin sekali lagi merasa Ryan tidak bercanda. Bagaimana? Ryan kemudian menunjuk antena di puncak Freedom Mountain Peak. Begitu Anda memahami apa itu formasi sirkuit dan apa yang dapat mereka lakukan, tidak mungkin guild formasi Anda akan mencoba untuk membatalkan kesepakatan ini. Mereka akan melakukan segala daya mereka untuk menjamin bahwa mereka akan menerima metode untuk membuatnya.
Master Formasi Zasvin terkejut dengan kepercayaan diri Ryan. Namun, jika Kia atau Master Formasi dari Guild ada di sini, mereka tidak akan terkejut sama sekali. Masing-masing dari mereka terpikat pada dunia formasi sirkuit, seperti ngengat yang terbang ke dalam api terbuka. Tidak ada cukup keinginan untuk menolak daya pikatnya yang luar biasa. Dengan itu, Ryan mengajukan pertanyaan penting, jadi, apakah Anda akan menerima tawaran saya? Namun, Larevin menggelengkan kepalanya. Aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku harus kembali ke kerajaan Palif dan berbicara dengan para petinggi. Ryan sudah mengharapkan itu. Tidak apa-apa. Ini, kalian semua bisa mengambil ini. Tepat setelah itu, Ryan melemparkan beberapa batu giok ke hadiah Formation Masters. Itu adalah pengenalan beberapa rune sederhana dari formasi sirkuit. Ryan yakin itu akan cukup untuk membuat mereka ketagihan. Cobalah untuk mempelajarinya sedikit setelah kalian kembali ke benua Zasvin. Tiba-tiba, seorang murid sekte mendekati Ryan untuk menyampaikan beberapa informasi, mengatakan kepadanya, Penatua Ryan, siaran ke semua area dalam jangkauan sistem komunikasi kita sudah siap. Namun, setidaknya setengah dari negara-negara uringan tidak akan melakukannya, dapat mendengarnya karena kita belum memasang antena di wilayah mereka. Ryan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan saat dia menjawab, itu bukan masalah. Lebih dari setengah benua uringan berarti sudah ada ratusan juta manusia. Sisa manusia di daerah lain akan mendengarnya cepat atau lambat. Ryan kemudian menatap Larevin sambil tersenyum, mengatakan kepadanya, kalau begitu, permisi, saya punya beberapa informasi penting untuk dibagikan dengan manusia di benua uringan. Para murid sekte kami akan memandu Anda keluar. Pastikan untuk menyimpan lencana sekte dekat dengan Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya jika binatang iblis yang melindungi benua mengarahkan kelompok Anda saat Anda keluar. Saat itulah Ryan teringat sesuatu. Oh, benar, siaran ini juga akan menjangkau kota-kota Zasvin yang telah mendapatkan antena kami. Saya yakin kalian sudah mendapatkan beberapa Nokia kami, jadi Anda seharusnya bisa mendengarnya juga. Bagaimanapun juga, saya mengirim pesan ini ke semua formasi tampilan dan smartphone spiritual yang dapat dihubungkan ke sekte kami. Setelah itu, Ryan meninggalkan gedung. Kelompok Larevin kemudian dipandu keluar dari Freedom Sect sebelum dibebaskan kembali ke kota dengan pesawat mereka. Namun, mereka tidak langsung pergi dan menunggu siaran Ryan. Mereka jelas ingin menghentikannya dengan cara apapun, tetapi mereka tahu itu tidak mungkin. Sekitar 1 jam kemudian, siaran dimulai. Smartphone spiritual masih cukup kasar. Namun, mereka menerima beberapa perbaikan yang memungkinkan suara melewatinya. Orang harus ingat bahwa mengirim dan menerima pesan rasa spiritual hanya mungkin dilakukan, jadi penambahan transmisi suara memang merupakan hal baru. Secara alami, Ryan menambahkannya agar manusia tanpa kultivasi dapat bertukar informasi juga. Di seluruh benua uringan, ada megafon besar yang dipasang di dekat menara yang memegang antena sekte kebebasan. Nah, untuk lebih spesifiknya, itu adalah megafon formasi sirkuit spiritual. Mereka dapat menggunakan energi spiritual untuk meningkatkan jangkauan suara mereka ke seluruh kota hanya dengan menggunakan satu. Kultivator sering menggunakan energi spiritual untuk meningkatkan suara mereka. Megafon pada dasarnya mengikuti prinsip yang sama. Ahem. Halo semuanya, nama saya Ryan, dan saya salah satu tetua dari Sekte Kebebasan. Beberapa dari Anda mungkin tahu tentang kami sebagai kekuatan terkuat di benua uringan. Yang lain mungkin tahu tentang kami karena mitra bisnis kami, seperti Freedom Healing SA atau Freedom Communication Ltd. Bagaimanapun, saya di sini untuk mengumumkan bahwa pelanggan kami yang membeli peralatan dari Freedom Healing SA kami juga mendapat kejutan tersembunyi. Selamat! Anda baru saja memperoleh peralatan yang mampu membangkitkan kekuatan jiwa. Ryan melanjutkan pidatonya saat dia menjelaskan kelebihan tambahan dari peralatan penyembuhannya. Pada saat Ryan menyelesaikan kata-katanya, seluruh benua uringan menjadi gempar. Yah, setidaknya setengah yang mendengar pengumumannya. Bab 901 Lampu Hijau. Ada alasan mengapa Ryan membawa manusia kekuatan jiwa pertama ke dalam sekte. Itu karena seseorang tidak akan mengerti bagaimana menggunakan kekuatan jiwa tanpa setidaknya merasakannya terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan Ryan ketika dia pertama kali merasa cukup untuk menggunakannya. Dia akhirnya akan memiliki kekuatan jiwa yang cukup sendiri seiring berjalannya waktu, berkat elemen cahayanya.
Tetapi karena dia tidak tahu dia memilikinya, dia mungkin menjalani hidupnya tanpa pernah menggunakan kekuatan itu. Manusia pertama yang ditemukan memiliki kekuatan jiwa kemudian dibawa ke aula jiwa, di mana mereka belajar bagaimana menggunakannya. Setelah mereka menyelesaikan pelatihan mereka, mereka akan dikirim ke beberapa negara yang mengambil bentuk di benua uringan. Yang perlu mereka lakukan hanyalah membiarkan kekuatan jiwa mengalir di dalam diri mereka yang memiliki skor di atas 20 poin. Setelah itu selesai, orang-orang itu akan dapat merasakan kekuatan jiwa mereka sendiri dalam pikiran mereka. Dikatakan demikian, pada saat seminggu telah berlalu, murid-murid aula jiwa semuanya telah pergi dari Sekte Kebebasan. Mereka semua ditempatkan di kota-kota di mana peralatan penyembuhan Ryan telah dijual dan sekarang siap untuk menggunakan kekuatan jiwa mereka sendiri pada orang lain. Adapun reaksi manusia, mereka jelas senang dengan berita itu, 99% manusia pasti mantan budak di bawah kendali Zasfin. Mereka tahu tentang kekuatan jiwa, kekuatan asing yang memungkinkan Zasfin bertahan di puncak dunia begitu lama. Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik? Karena itu, keuntungan bisnis Freedom Healingsa dan mitranya tiba-tiba melejit. Jumlah bola pengukur jiwa yang ditempatkan di berbagai kota di benua itu juga meningkat. Apakah mereka pembudidaya atau manusia biasa, mereka semua ingin membangkitkan sifat luar biasa ini. Ryan, tentu saja, mengikuti semua itu dengan cermat dan sangat senang dengan hasil yang datang di minggu-minggu berikutnya. Ini adalah langkah penting bagi umat manusia. Atau haruskah kita menyebut diri kita sebagai Zasfin juga? Akan sulit untuk menarik garis karena faktor utama, kekuatan jiwa, tidak lagi eksklusif untuk Zasfin. Kia setuju dengan Ryan, mengatakan, memang. Namun, tubuh kita masih memiliki perbedaan. Aku ingin tahu apakah manusia sekarang akan mengembangkan sisik kristal di atas kulit mereka karena kekuatan jiwa. Ryan mengangkat bahunya saat dia berkata sebagai tanggapan, itu saya tidak tahu. Tetapi jika mereka tahu, biarlah. Itu akan menjadi satu langkah lagi untuk mencapai koeksistensi antara kedua ras. Rowan lebih tertarik pada hal lain. Itu bagus dan semuanya. Namun, kita harus melihat bagaimana reaksi Zasfin terhadapnya. Juga, kita tidak tahu apakah Guild Formasi akan menerima tawaranmu atau tidak. Jangan lupa bahwa Soul Ruler masih menjadi penguasa dari dunia Zasfin. Jika mereka menolak, Guild Formasi tidak akan menerima tawaranmu meskipun mereka mau. Yah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semoga mereka masuk akal. Lagi pula, mereka tidak akan memiliki sistem komunikasi jika mereka menolaknya, jawab Ryan seolah-olah dia mengharapkan pertanyaan seperti itu. Bagaimanapun, satu hal yang pasti, ras Zasfin juga menjadi gempar ketika mereka mendapat berita itu. Manusia dengan kekuatan jiwa, omong kosong, siapa yang menyebarkan kebohongan ini? Aku mendengar dari seorang teman yang tinggal di kota kebebasan bahwa ini bukanlah kebohongan. Dia adalah pedagang Zasfin di sana, dan dia telah melihat beberapa manusia dengan kekuatan jiwa muncul setelah pengumuman Sekte Kebebasan. Apa? Itu tidak mungkin. Kekuatan jiwa seharusnya hanya digunakan oleh ras Zasfin. Kita harus segera menyingkirkan semua manusia dengan kekuatan jiwa. Kita tidak bisa membiarkan ras rendahan itu menggunakan kekuatan ras superior seperti kita. Dan bagaimana tepatnya kamu akan melakukan itu? Kami memiliki kesepakatan dengan binatang iblis dan manusia untuk tidak menyentuh benua uringan selama 1000 tahun ke depan. Jika kami memutuskan untuk menyerang, kami pasti akan lebih menderita karena kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dalam hal kekuatan tempur. Apa yang sedang dilakukan penguasa jiwa? Apa mereka akan membiarkan manusia menodai kekuatan suci kita begitu saja? Pernyataan semacam itu muncul di seluruh benua Zasfin. Seseorang tidak boleh lupa bahwa Ryan juga mengirimkan siaran itu ke kota-kota Kekaisaran Palif yang memiliki antenanya. Jelas, tidak mungkin untuk menutupi informasi itu dengan begitu banyak Zasfin yang mendengarkan. Di Soul Rulers, kepala Master Soul Rulers yang baru, Sevinia, saat ini sedang sakit kepala. Dia harus mengadakan pertemuan antara Zasfins dari organisasi penguasa jiwa. Aku tahu si kembar itu memiliki kekuatan jiwa. Tapi aku tidak menyangka bahwa elemen cahaya Ryan bisa membangkitkan kekuatan jiwa manusia lain. Segalanya benar-benar di luar kendali. Namun, Duran Havel, yang disebut-sebut sebagai Zasfin terkuat baru, tampaknya tidak terlalu peduli dengan itu. Apa yang kamu takutkan?
Manusia hanya memiliki satu benua, sementara ras Zasvin kita hampir memiliki setengah dari planet ini, sama seperti binatang iblis. Jadi bagaimana jika mereka mengembangkan kekuatan jiwa? Itu hanya berarti kita tidak akan membutuhkan Bloodline. Tanda jiwa lagi. Jangan lupa, ketergantungan kita pada tanda itulah yang membuat kita terlihat seperti lelucon. Sekarang manusia memiliki kekuatan jiwa, kita tidak akan bisa menggunakannya lagi. Mungkin sekarang Zasvin akan terbangun dari mereka mimpi keunggulan. Duran bukan satu-satunya alam transisi Zasvin yang tidak peduli dengan situasi ini. Nenek moyang lain dari organisasi penguasa jiwa tampaknya juga tidak terlalu peduli. Kami sudah menyusun pendekatan baru ras kami mengenai pelatihan dan kultivasi. Jangan lupa bahwa dengan manusia sekarang di benua uringan, kami tidak membutuhkan formasi tanda jiwa garis darah lagi. Sebaliknya, kami harus fokus pada kekuatan kami. Manusia memiliki jalan yang sangat panjang di depan untuk menjadi ancaman nyata bagi kita, kata fans, leluhur lainnya. Pada akhirnya, nenek moyang tidak ingin membuat masalah baru. Bagi mereka, pembukaan Bestial Secret Land dalam waktu beberapa minggu lebih diutamakan. Segala kemungkinan konflik dengan manusia benar-benar tidak mungkin sampai saat itu, dan masih belum pasti apakah binatang iblis benar-benar berhasil membuka jalan menuju alam dewa. Sevinia merasakan sakit kepalanya bertambah ketika dia berpikir, mudah bagimu untuk mengatakan itu ketika kalian semua pergi. Kamu tahu apa? Persetan semua. Aku sudah cukup sibuk mencoba mengembalikan Zasvin ke jalurnya setelah kalah perang. Aku tidak akan peduli dengan manusia lagi. Sevinia kemudian melihat ke salah satu tetua penguasa jiwa, seorang pria yang juga anggota dari Guild Formasi. Kalian lakukan apapun yang kalian inginkan. Pastikan itu tidak akan membahayakan ras Zasvin kita. Jika apa yang kalian katakan tentang sistem komunikasi baru ini benar, maka saya tidak akan campur tangan. Benar saja, dia juga menerima laporan dari Guild Formasi. Karena dia sudah memutuskan untuk tidak peduli lagi, dia hanya meninggalkan tugas itu untuk mereka selesaikan. Tentu saja, Master Formasi senang mendengarnya. Terima kasih, Kepala Sekolah. Dan begitu saja, tawaran Ryan mendapat lampu hijau dari Soul Rulers dan Formation Master Guild. Bab 902 Cabang Kota Kebebasan Cap. Ada alasan bagi Guild Formasi untuk menerima tawaran Ryan. Secara alami, itu adalah pengenalan Ryan ke formasi sirkuit. Di sana, dia telah menjelaskan rune yang sangat sederhana yang mengejutkan pikiran para master formasi Zasvin. Tentu saja, mereka segera mencoba menambahkan idenya ke dalam formasi mereka, dan itu benar-benar berhasil. Karena itu, master formasi wilayah Zasvin tidak peduli lagi dengan rencana integrasi. Mereka harus mendapatkan lebih banyak informasi tentang formasi sirkuit Ryan. Metodologi baru itu benar-benar mengubah dunia bagi mereka. Apakah mereka menyukai manusia atau tidak, itu tidak penting lagi. Saat itulah Ryan menerima kunjungan lagi dari Formation sama dengan Master Guild. Namun, kali ini bukan hanya perwakilan. Itu adalah anggota organisasi penguasa jiwa dan seseorang yang sangat dikenal Ryan. Oh, lama tidak bertemu, Senior Polaris. Bagi mereka yang sudah melupakan apa yang terjadi di masa lalu, Polaris adalah Zasvin yang meminta Sevinia untuk mengizinkan Ryan mengerjakan formasi di markas Soul Rulers. Dengan cara tertentu, dialah yang membantu Ryan mencapai tingkat surga sebagai master formasi. Namun, Polaris tidak terlihat sangat senang melihat Ryan lagi. Aku di sini hanya karena para master formasi dari organisasi itu memaksaku untuk datang. Jika aku bisa, aku tidak akan pernah melihat wajahmu lagi. Apakah kamu tahu seberapa buruk serangan balik yang Opele dan aku terima karena apa yang kamu lakukan? Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya, berkata sebagai tanggapan, "Yah, saya tidak punya pilihan. Saya mencoba menyelamatkan manusia yang terkunci di sana, dan saya melakukannya. Jika itu Anda, apakah Anda akan membiarkan ras Anda menjadi batu jiwa di tamat?" Polaris menyipitkan matanya, memberitahu Ryan sebagai tanggapan, "Setidaknya tidak ada hukuman apapun, dan itu karena bantuan klan kami. Dan sekarang salah satu anggota klanmu telah menjadi kepala organisasi penguasa jiwa," tambah Ryan. "Saya pikir saya membayar apa yang saya lakukan dengan cukup baik." Polaris terkejut setelah mendengar itu. "Apa yang kamu bicarakan?" Ryan bahkan lebih terkejut mendengarnya, bertanya, "Tunggu. Bukankah klanmu memberitahumu tentang apa yang terjadi?"
Palaris segera menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, saya tidak tahu apa-apa. Sejauh yang saya ketahui, itu adalah upaya senior Duran yang menempatkan Sevinia di sana. Ryan tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan, akhirnya mengerti apa yang terjadi. Hahaha, yah, kurasa masuk akal jika mereka tidak memberitahumu. Bagaimanapun, rahasia ini mungkin akan menghancurkan klan mereka. Ryan kemudian mengangguk. Baiklah, berkat upaya senior Duran, Sevinia menjadi kepala sekolah organisasi penguasa jiwa. Aku tidak ada hubungannya dengan itu. Mari kita lanjutkan. Tentu saja, Palaris bukanlah orang bodoh. Dia mengerti bahwa si kembar pasti ada hubungannya dengan pemilihan kepala sekolah penguasa jiwa yang baru. Namun, dia juga mengerti bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dibicarakan Ryan. Karena itu, dia membuat catatan mental untuk bertanya langsung kepada Sevinia begitu dia kembali. Ngomong-ngomong, aku di sini karena sistem komunikasi. Guild Master Formasi kami menerima idemu. Ada sebuah kapal udara menunggu di luar Freedom City dengan beberapa Master Formasi yang menunggu. Kami dapat mendirikan cabang Formation Master Guild di kota kapan saja, waktu. Ryan senang mendengarnya. Bagus. Dan bagaimana dengan Zasvin yang akan dikirim untuk tinggal di kota manusia? Apakah kamu sudah mengetahuinya? Aku sudah memilih manusia yang akan memasuki cabang formasi Master Guild di Kerajaan Palif. Palaris mengangguk, berkata sebagai tanggapan, ya, mereka harus menuju ke kota-kota yang disebutkan dalam perjanjian saat ini juga. Kami juga akan membangun cabang-cabang guild formasi kecil di sana sehingga mereka dapat menerima manusia dan memberikan formasi kepada mereka. Tentu saja, hanya sedikit yang memiliki kultivasi atau pekerjaan sampingan. Mayoritas adalah Zasvin biasa. Secara total, kita seharusnya memiliki sekitar 1,5 juta Zasvin yang dikirim ke negara Fausek benua uringan Anda. Ryan tidak keberatan. Itu sempurna. Zasvin jauh lebih sombong dalam hal budidaya mereka. Zasvin biasa lebih mudah untuk ditangani dan lebih terbuka untuk ide-ide baru. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan menjamin keselamatan mereka selama mereka tidak mencoba untuk melakukannya, bertindak tinggi dan perkasa dalam wilayah kita. Mereka yang masih berpikir bahwa kita harus menjadi budak pasti akan mengalami kesulitan. Palaris mengangguk, sudah berharap banyak. Nah, alasan mereka mengirim saya ke sini adalah karena mereka percaya saya bisa mendapatkan lebih banyak dari Anda daripada master formasi lainnya. Mereka berpikir bahwa kita masih memiliki hubungan semacam itu. Saya tidak berpikir itu mungkin, tetapi saya akan bertanya. Maukah Anda memberi saya sisa metodologi formasi sirkuit untuk apa yang saya ajarkan kepada Anda di masa lalu? Ryan tersenyum sebagai tanggapan, berkata, sejujurnya, saya akan menunggu setidaknya beberapa tahun sebelum melakukan sesuatu yang ekstra. Namun, karena itu adalah senior Palaris, seseorang yang membantu saya mencapai tingkat surga, saya akan membuat pengecualian. Ryan kemudian mengeluarkan batu giok dari alam dimensi dan melemparkannya ke Palaris, memberitahunya, di dalam, ada beberapa langkah tambahan mengenai formasi sirkuit. Aku yakin Zasvin akan membutuhkan waktu lama untuk mengerjakannya dan menemukan kegunaan mereka. Palaris terkejut mendengar itu. Benarkah? Ryan mengangguk, menjawab, ya. Jika master formasi Anda memiliki pikiran yang sangat terbuka, mereka seharusnya dapat mengetahui satu atau dua hal tentang sistem komunikasi. Tidak mungkin bagi mereka untuk membangun sistem komunikasi mereka sendiri hanya dengan itu, tapi ini sudah permulaan. Anda dapat menganggapnya sebagai tanda iman bahwa saya akan menepati janji saya di tahun-tahun mendatang. Palaris lebih dari puas dengan itu. Itu cukup bagus. Persekutuan Master Formasi berpikir mereka perlu menunggu setidaknya 10 tahun sebelum kamu memberi mereka informasi tambahan mengenai formasi sirkuit. Dengan ini, setidaknya aku bisa menjaminmu bahwa Zasvin akan terus mengerjakan rencana integrasimu. Ryan senang mendengarnya. Tidak apa-apa, kalau begitu. Palaris dan Ryan kemudian berbicara lebih lama sebelum Palaris memutuskan untuk pergi. Namun, tepat sebelum dia melakukan itu, dia meninggalkan beberapa patah kata. Ngomong-ngomong, Opele adalah salah satu master formasi yang akan mengajar di cabang kota kebebasan. Ryan bahkan tidak punya waktu untuk mengatakan apapun sebelum Palaris menghilang dari ruangan. Bab 903 Mengapa kamu datang ke sini? Opele adalah cucu perempuan Palaris dan juga putri Sevinia. Saat ini,
Dia adalah putri dari kepala sekolah organisasi penguasa jiwa. Itu jelas membuat Ryan terkejut. Lagi pula, akankah orang penting seperti itu benar-benar datang untuk menjadi guru di cabang formasi Guild of Freedom City? Namun, Ryan mengerti mengapa gadis itu datang ke sini. Saat itu, dia telah memperhatikan perasaan gadis itu padanya. Hanya saja dia tidak pernah mengakuinya secara terbuka. Yah, Ryan tidak tertarik padanya karena dia sudah memiliki Kia. Tetap saja, itu seharusnya menjadi satu-satunya alasan Opele datang ke sini sekarang. Kalau tidak, Polaris juga tidak akan menyebutkannya. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku mengabaikannya? Setelah merenung sedikit, Ryan memutuskan untuk menanyakan pendapat Kia, yang kemudian berseru, apa? Sebenarnya ada hal seperti itu. Tunggu, kenapa kamu bahkan meminta pendapatku? Kamu tidak berpikir untuk mengkhianatiku atau bertanya, saya untuk izin saya untuk membawanya, kan? Aku akan membunuhmu jika kamu melakukannya. Ryan menganggap reaksi Kia konyol. Dari mana Anda mendapatkan ide-ide itu? Planet Sunkan dan planet tempat saya bereinkarnasi adalah dunia di mana sebagian besar dianggap salah untuk memiliki lebih dari satu pasangan. Bahkan jika Anda mengatakan kepada saya bahwa saya dapat memiliki lebih dari satu wanita, saya akan, jangan lakukan itu. Alasan saya bertanya kepada Anda adalah karena Anda seorang wanita. Atau apakah menurut Anda saya harus bertanya pada Roan tentang ini? Kia harus mengakui bahwa dia benar. Lebih baik seperti itu. Dia kemudian merenung sedikit sebelum berkata, sejujurnya, aku lebih suka kamu mengabaikan keberadaannya. Namun, jika aku berada di tempatnya, aku pasti menginginkan semacam penutupan. Dia adalah putri dari kepala sekolah organisasi penguasa jiwa, tapi dia masih datang jauh-jauh ke sini untuk mengambil posisi yang begitu rendah. Sebagai seorang wanita, aku juga tidak bisa mengabaikan tekadnya. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya sebagai tanggapan. Sepertinya menjengkelkan, akhirnya, dia memutuskan. Baiklah, aku akan memilih opsi pertama. Anggap saja aku tidak tahu apa-apa dan abaikan dia. Aduh. Ryan langsung menatap Kia. Kenapa kamu memukulku? Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan sama sekali? Kia bertanya sebagai tanggapan dengan ekspresi gelap. Pergi ke sana dan akhiri hubungan ini dengan benar. Dia pantas mendapatkan itu, bahkan jika dia seorang Zasvin. Tidak, tahukah kamu, aku akan pergi ke sana bersamamu untuk menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki pemilik. Itu cara tercepat. Ryan menghela nafas setelah mendengar itu. Yah, jika kamu berkata begitu, maka jadilah itu. Namun, pasangan itu tidak langsung meninggalkan sekte tersebut. Cabang Guild Formasi Kota Kebebasan masih dalam pembangunan, jadi semua Zasvin yang datang untuk membangunnya cukup sibuk. Sebaliknya, mereka meninggalkan sekte beberapa hari kemudian ketika bangunan itu akhirnya selesai. Anehnya, petugas di belakang konter di dalam cabang Formation Guild tidak hanya Zasvin. Ada beberapa manusia juga. Itu tidak terduga. Kupikir Zasvin akan mempertahankan setiap posisi. Kia mengangguk, berkata, "Yah, kurasa ini tentang rencana integrasimu, kan? Guild Formasi mungkin mencoba memberi contoh untuk mendapatkan kepercayaanmu." Ryan tidak mempermasalahkan itu. Bagaimanapun, ini awal yang baik. Izinkan saya bertanya pada pria di konter di sana. Ryan kemudian mendekati petugas itu, bertanya, "Hai, apakah Anda bekerja di sini?" Pria itu mengangguk sebagai jawaban. Dia tidak mengenali Ryan, jadi dia hanya berpikir ini hanya manusia yang ingin tahu. Dengan itu, dia menjawab, "Halo. Ya, saya. Mungkinkah Anda ingin bergabung dengan Guild Formasi? Maaf, tetapi periode rekrutmen baru dimulai minggu depan. Master Formasi Zasvin masih sibuk mempersiapkan gedung di dalam untuk kelas." Ryan menggelengkan kepalanya, berkata, "Oh, bukan itu. Ini adalah cabang formasi guild yang dibuat oleh Zasvins. Apakah kamu tidak menentang gagasan bekerja di sini? Juga, apakah kamu mendapatkan bayaran sama sekali? Atau apakah mereka memaksamu untuk bekerja di sini? Mengambil pekerjaan ini?" Pria itu sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Namun, dia harus mengakui keraguan Ryan masuk akal. Karena cabang belum mulai beroperasi, dia tidak punya banyak pekerjaan, jadi dia memutuskan untuk menjawab. "Yah, aku akui aku sedikit khawatir pada awalnya. Namun,
Aku tidak punya banyak pilihan karena aku harus memberi makan keluargaku. Aku adalah salah satu mantan budak yang tidak punya apa-apa ketika aku tiba di sini, bagaimanapun juga. Namun, ternyata pembayarannya cukup bagus, dan aku tidak benar-benar dipaksa untuk melakukan apapun. Pria itu kemudian melihat sekeliling sebelum berbisik di telinga Ryan, memberitahunya, hanya saja para master formasi Zasvin memandang kita manusia dengan sedikit jijik. Kurasa itu satu-satunya bagian yang menggangguku. Untungnya, selama kita melakukan pekerjaan kita, mereka tidak melakukan apapun terhadap manusia lain atau saya. Ryan dan Kia sama sekali tidak terlihat terkejut. Mereka adalah master formasi Zasvin dari Guild Formasi. Jelas bahwa mereka akan merasa seperti itu tentang manusia. Proses integrasi antara manusia dan Zasvin membutuhkan waktu yang sangat lama. Fakta bahwa manusia tidak dianiaya di sini sudah merupakan kemenangan besar bagi Ryan. Begitu, ya, selama pekerjaannya bagus, kurasa kamu harus terus bekerja. Kia kemudian pergi ke topik utama. Omong-omong, kami datang ke sini untuk bertemu teman kami. Bisakah Anda memanggil Formation Master Opele? Katakan padanya bahwa Kia dan Ryan datang ke sini untuk berbicara. Dia seharusnya tahu siapa kami. Pria itu terkejut mendengarnya. Namun demikian, dia tidak bertanya apa-apa dan hanya melewati pijatan di depan. Ryan dan Kia kemudian menunggu beberapa menit sebelum pria itu menerima jawaban. Dia akan menerimamu, tapi dia sedang sibuk sekarang. Bisakah kamu menunggu? Ryan dan Kia saling berpandangan sejenak lalu mengangguk. Tentu, beritahu kami jika dia sudah siap. Ryan dan Kia harus menunggu selama 3 jam sebelum akhirnya dipanggil. Ryan, tentu saja, langsung mengenali Opele saat melihatnya. Kamu benar-benar meluangkan waktumu untuk menerima kami. Sepertinya cabang guild ini membuatmu sangat sibuk. Opele menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak juga. Aku hanya membuatmu menunggu karena aku ingin. Sekarang, mengapa kamu datang ke sini? Bab 904 Canggung. Ryan mengangkat bahu. Dia tidak terlalu mempermasalahkan fakta bahwa Opele membuatnya menunggu. Itu pertanyaanku, bukan. Kamu adalah putri dari kepala sekolah organisasi penguasa jiwa. Mengapa kamu datang ke benua manusia ini untuk menjadi guru bagi para pembudidaya manusia? Itu bukan urusanmu. Jika hanya itu yang ingin kamu tanyakan, kamu bisa pergi sekarang. Opele juga tidak membuatnya mudah bagi Ryan. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya dan hanya mengangguk. Jika kedatangannya tidak ada hubungannya dengan dia, maka biarlah. Namun, tepat ketika Ryan hendak berbalik untuk pergi, Kia menahan lengannya, berteriak, kamu tidak akan kemana-mana. Tepat setelah itu, dia menatap Opele dan berkata, dan kamu juga. Omong kosong apa itu? Kamu bisa membodohi idiot ini di sini karena dia tidak pandai dalam hal ini. Sayangnya untukmu, semuanya terlalu jelas di mataku. Don, bukankah kamu pikir aku tidak bisa melihat perubahan di matamu ketika kamu melihat Ryan memasuki ruangan? Bahkan jika alasan kamu datang ke sini tidak ada hubungannya dengan Ryan, kamu pasti memiliki sesuatu untuknya. Dan siapa Anda? Opele bertanya sebagai tanggapan saat dia menyipitkan matanya. Dia tidak terbiasa dengan manusia yang membalasnya, jadi ini yang pertama. Aku istri Ryan. Kia mengucapkan kata-kata itu dengan keras dan jelas. Tentu saja, itu juga berpengaruh pada Opele. Namun, dia dengan cepat menahan emosinya sebelum berkata, begitukah? Yah, bagus untukmu, nak. Sekarang, tinggalkan tempat ini. Asteris pa, asteris. Tiba-tiba, suara tamparan menggema di ruangan itu. Kia tidak bisa menahan diri dan langsung memukul Opele. Opele, tentu saja, tidak akan menurunkannya dan mencoba membalas Kia. Sayangnya, kultivasi Kia lebih tinggi meskipun mereka memiliki usia yang sama. Pada akhirnya, seseorang tidak dapat meremehkan jadwal pelatihan Roan dan teknik kultivasi Sun Quan yang lebih baik. Asteris bam, bam, bam. Asteris. Hanya dalam beberapa pertukaran, Opele terpojok. Adapun Ryan, dia melihat tatapan kematian datang dari Kia, jelas mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh campur tangan. Suara pertempuran dengan cepat menarik perhatian Zasvin, dan mereka langsung menuju ke kamar Opele hanya untuk melihat Kia menahan gadis itu di luar keinginannya. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan Lady Opele sekarang juga. Mereka tahu betul siapa Opele, jadi mereka tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Sayangnya bagi mereka,
mereka berada di wilayah Sekte Kebebasan. Saat mereka mencoba melepaskan kultivasi mereka, mereka merasakan tekanan energi spiritual datang dari suatu tempat. Tekanan spiritual segera menekan mereka ke tanah, membuat mereka tidak mungkin bergerak. Jelas, binatang iblis ditempatkan di sana untuk memastikan perjanjian itu masih berlaku. Yah, Kia mengabaikan semua itu. Sebagai gantinya, dia melihat dengan ekspresi marah pada Opele, bertanya padanya, berapa lama kamu akan berpura-pura tidak ada apa-apa? Sebegitu tinggi dan perkasa Zasvin harus bertindak. Reaksi yang kamu tunjukkan ketika aku memberitahumu siapa aku membuktikan segalanya. Pada akhirnya, kamu hanya seorang gadis kecil yang bahkan tidak bisa mengerahkan keinginan untuk memperjuangkan apa yang kamu inginkan. Mungkin memanggilmu anak kecil akan jauh lebih pas. Opele membuang muka, mencoba menghindari tatapan Kia saat dia mendengar kata-kata itu, tergagap saat dia menjawab, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kamu tidak. Kia merasa itu lebih menjengkelkan. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau aku melepas pakaianmu? Ryan tercengang. Mengapa dia datang dengan ide seperti itu entah dari mana? Secara alami, dia meminta pendapat Kia. Ahem, seleramu cukup aneh, istriku. Haruskah aku pergi dulu? Siapa yang punya selera aneh? Diam dan tetap di sana. Seru Kia sebelum dia kembali ke Opele. Dari apa yang saya tahu, Zasvin menganggap manusia sama dengan hewan biasa lainnya. Bahkan jika mereka telanjang di depan manusia, mereka tidak akan merasakan apa-apa. Bagi mereka, itu seperti melepas pakaian mereka di depan kucing atau anjing, tidak ada yang perlu dipedulikan. Sekarang, aku ingin tahu apakah kamu memikirkan hal yang sama tentang Ryan di sana. Ekspresi Opele sudah jelek, tetapi ketika dia mendengar tentang membiarkan Ryan melihatnya telanjang juga, dia akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Berhenti. Jangan lakukan itu. Kia dengan main-main tersenyum sebagai tanggapan. Kenapa? Para master formasi yang masuk ke ruangan itu ditahan oleh binatang iblis. Bahkan jika mereka mau, mereka tidak akan bisa melihat apapun. Satu-satunya yang bisa melihatmu hanyalah dua binatang, dua manusia. Zasvin yang tinggi dan perkasa seharusnya tidak peduli tentang itu sama sekali. Baiklah. Baiklah. Aku akui, aku punya perasaan padanya sebelumnya. Itukah yang ingin kamu dengar? Ini dia, kalau begitu. Sekarang, biarkan aku sebelum Opele menyelesaikan kata-katanya, Kia mengendurkan cengkeramannya karena Opele akhirnya bebas sekali lagi. Ketika Opele memandang Kia, gadis itu sudah kembali ke sisi Ryan. Opele tidak tahu harus berkata apa lagi. Dia mengakui satu-satunya hal yang tidak dia inginkan. Itu benar. Dia datang ke Freedom City karena dia berharap bisa bertemu Ryan lagi. Dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa yang dia inginkan hanyalah membalas dendam atas apa yang Ryan lakukan pada klannya dan organisasi penguasa jiwa. Sayangnya, itu hanyalah ilusi yang dia ciptakan sendiri. Perasaannya saat itu sudah jelas, dan dia tahu itu. Bahkan setelah apa yang terjadi di organisasi, dia tidak bisa melupakan anak laki-laki berambut putih yang jauh melampaui penampilannya baik dalam kultivasi maupun formasi. Kia, di sisi lain, memiliki banyak hal untuk dikatakan. Meskipun aku mengatakan semua itu, aku tidak punya niat apapun untuk memberikan suamiku kepada orang lain. Tentu saja, kamu boleh mencoba. Aku hanya tahu aku tidak akan kalah. Tetap saja, jika kamu tidak mau, buat iblis di hatimu, sesuatu yang akan menghalangi kultivasimu seumur hidup, lebih baik kamu menjernihkan perasaanmu sendiri. Saya hanya membantu Anda mengambil langkah pertama. Ngomong-ngomong, saya tidak akan melepas pakaian Anda bahkan jika Anda menyangkal semuanya. Hahaha. Opele sudah merasa ingin mati. Dia benar-benar tidak bisa menatap mata Ryan saat ini. Yah, Ryan merasa cukup canggung dengan bagaimana situasinya juga berubah. Bab 905 Teh Bab Rahasia Anda. Melihat pertarungan telah berakhir, Ryan kemudian menggunakan sense spiritualnya untuk memberitahu binatang iblis untuk melepaskan Zasvin di tanah. Keluarga Zasvin tidak berani bergerak lagi dan menunggu untuk melihat apa yang Opele katakan. Opele kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum memberitahunya, kalian semua bisa pergi. Saya ingin berbicara dengan mereka berdua di sini. Tapi Nona Opele, ini perintah. Apakah Anda ingin saya memberitahu Ibu tentang pembangkangan Anda? Opele tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Begitu mereka mendengar kata-kata Opele,
para Zasvin segera melangkah keluar ruangan, meninggalkan Ryan, Kia, dan Opele di dalam. Baru saat itulah Opele berbicara. Ya, aku memang menyukainya. Aku ingin membencinya karena dia membuat klanku melewatinya, terutama setelah kami banyak membantunya. Tapi pada akhirnya, aku tidak bisa. Jauh di lubuk hatiku, aku masih punya harapan ketika aku datang ke kota kebebasan. Ryan menghela nafas sebagai tanggapan, mengatakan padanya, aku tahu tentang itu, tapi aku tidak bisa menjawab perasaanmu. Itu sebabnya aku terus berpura-pura tidak tahu apa-apa. Kamu juga takut dengan apa yang akan dipikirkan Zasvin jika kamu keluar dengan jelas, jadi kami mempertahankan status quo. Seperti yang Anda lihat, saya sudah punya istri, dan dia adalah seseorang yang saya temui jauh sebelum saya bertemu Anda. Sekali lagi, saya tidak bisa menjawab perasaan Anda karena saya tidak merasakan hal yang sama terhadap Anda. Anda. Opele mengangguk, merasa sangat sedih. Tidak apa-apa, kurasa itu semua hanya ilusi. Tapi aku tidak menyesal memilikimu sebagai cinta pertamaku. Selain fakta bahwa kau adalah manusia, pada dasarnya kau adalah segalanya yang diinginkan oleh maniak formasi sepertiku. Aku tentu berharap saya dapat menemukan seseorang seperti itu lagi di masa depan. Dia akhirnya harus mengatakan hal-hal yang telah dia simpan begitu lama. Kia mengangguk, puas dengan hasilnya. Tidak apa-apa. Lagi pula, dia bukan satu-satunya master formasi yang ada. Kamu akan menemukan seseorang. Lagi pula, kamu tidak pernah memiliki kesempatan dengannya sejak awal. Opele tidak begitu menyukai Kia, mendorongnya untuk berkata, kamu hanya beruntung menemukannya lebih dulu. Jangan bertindak seolah-olah kamu adalah pilihan yang lebih unggul di sini. Segera setelah itu, Opele teringat sesuatu. Benar, kamu masih berutang padaku atas apa yang kamu lakukan pada klan Havel kita. Jika bukan karena fakta bahwa kita mengungguli selama perang dan leluhur kita mengungkapkan keberadaannya, klan Havel kita akan berada dalam posisi yang sangat buruk. Bagaimana kabarmu? Berniat meminta maaf padaku. Ryan dan Kia tidak bisa menahan tawa setelah itu, dengan Ryan berkata, hahaha. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan, atau begitulah kata mereka. Bagaimana apanya? Opele bertanya sambil menyipitkan matanya. Ryan kemudian menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, mengatakan kepadanya, bukan apa-apa. Jika ibumu menginginkannya, dia bisa memberitahumu di masa depan. Jadi, bagaimana kamu ingin aku meminta maaf? Opele merasa ingin memukul mereka berdua. Jelas sekali bahwa mereka menyembunyikan sesuatu darinya. Kamu hina. Namun, dia memiliki ide yang sangat bagus setelah itu, menyarankan, oh, aku tahu bagaimana kamu bisa meminta maaf. Bagaimana kalau kalian berdua mengajariku tentang formasi sirkuit milikmu itu? Ryan merenungkannya sebentar sebelum setuju. Tentu. Namun, aku tidak akan mengungkapkan apapun lebih jauh dari apa yang kakekmu dapatkan. Satu-satunya keuntungan adalah kamu akan belajar lebih cepat metodologi awal itu karena aku yang menjelaskannya. Kia hanya bisa bertanya kepada Ryan, bukankah Bestial Secret Ground akan segera dibuka? Apakah kamu benar-benar punya waktu untuk melakukan itu? Ryan mengangguk, memberitahu Kia, tidak apa-apa. Seharusnya tidak terbuka selama beberapa minggu lagi. Meskipun area itu seharusnya stabil, ada baiknya memberikan waktu ekstra untuk mencegah lengah oleh beberapa perubahan mendadak, seseorang untuk memberitahu kelompok PEX tentang hal itu juga. Apakah begitu? Kia harus mengakui itu masuk akal. Kalau begitu, aku akan tinggal di sini dan membantumu juga. Opele tidak menyukai ide itu. Aku tidak membutuhkanmu. Ryan sudah cukup. Jelas, Kia tidak akan membiarkan itu terjadi. Dalam mimpimu, aku tidak akan meninggalkan suamiku sendirian bersamamu. Selain itu, aku sangat pandai dalam formasi sirkuit, jadi kamu tidak perlu khawatir saat belajar. Atau mungkinkah kamu masih belum menyerah? Jika itu masalahnya, ini adalah satu alasan lagi bagiku untuk tetap tinggal. Opele menggertakkan giginya tetapi tidak bisa menemukan alasan yang bagus untuk menyingkirkan gadis lain itu. Baik, tapi kalian berdua lebih baik mengajariku dengan baik hal-hal yang diizinkan. Aku ingin menjadi salah satu ahli kepala di formasi sirkuit ketika kita menerima metodologi lainnya. Dan begitu saja, masalah dengan Opele telah berakhir. Kembali di Freedom Sect, Rowan masih membantu Zuo dengan kultivasinya. 1 tahun telah berlalu, dan 9 bulan telah berlalu sejak dia mengambil Zuo sebagai muridnya.
Asteris dentang, 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 dentang. Suara logam yang saling bertabrakan bergema di arena saat Rowan melawan muridnya secara langsung. Saat ini, Rowan memegang pedang biasa sementara Zuo melakukan hal yang sama. Namun, kedua senjata itu bukan satu-satunya dalam pertempuran itu. 5 bilah terus melayang, menyerang Rowan dari semua sisi tanpa henti. Tiba-tiba, asteris bang, asteris, kaki Rowan mengenai perut Zuo, membuatnya terbang ke dinding arena. Dia telah menggunakan celah dalam pola serangan Zuo, tidak memberinya kesempatan untuk mengingat kembali pedangnya yang melayang. Tidak buruk. Baru beberapa bulan sejak kamu mulai menggunakan elemen magnetmu untuk bertarung. Saat ini, kamu dapat mengontrol 5 bilah sekaligus meskipun kamu masih berada di alam pengumpulan energi. Aku juga bisa merasakan tarikan dari medan magnet Anda, mencoba untuk mengambil pedang saya setiap kali kita bentrok. Dengan cara tertentu, saya tidak berpikir banyak murid di sekte dapat melawan Anda pada tingkat kultivasi yang sama. Saingan terbesar Anda mungkin adalah mereka yang tidak, aku tidak bergantung pada senjata untuk memulai, seperti Kalina. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultivator tipe keterampilan. Zuo bangkit dari tanah saat seluruh tubuhnya sakit. Namun, dia masih merasa senang dengan pujian Rowan. Terima kasih Tuan. Meski begitu, dia tidak puas. Apakah ada cara saya bisa menjadi lebih kuat dari pembudidaya tipe keterampilan? Rowan mengangguk, memberitahunya, iya, kurasa sudah waktunya untuk mengajarimu sebuah rahasia sebelum aku pergi ke Bestial Secret Grounds. Bab 906 Saya tidak akan memberitahu siapapun. Kalina, yang juga ada di sana, tidak tahu apa yang dibicarakan Rowan. Rahasia, kenapa kamu tidak memberitahuku apa-apa tentang itu? Rowan mendengus sebagai tanggapan. Sejak kapan kamu memiliki magnet sebagai elemen? Rowan kemudian menunjuk Zuo, memberitahunya, selain anak ini, kurasa tidak ada orang lain yang bisa melakukan ini, termasuk aku. Kata-kata itu hanya membuat Kalina dan Zuo semakin penasaran. Apa ya? Rowan menggelengkan kepalanya sebelum berkata, sebelum itu, aku ingin kamu berjanji padaku satu hal, Zuo. Rowan memiliki ekspresi yang sangat serius ketika dia mengatakan itu. Setelah dia menghabiskan 9 bulan terakhir dengan Rowan, Zuo tahu kapan tuannya menjadi lebih serius dari biasanya sekarang. Ya, Guru, selama itu adalah sesuatu yang bisa saya capai. Rowan mengangguk, puas. Saya ingin Anda merahasiakan apa yang akan saya ajarkan kepada Anda sekarang. Saya tidak yakin apakah Anda dapat melakukannya, tetapi jika Anda melakukannya, Anda hanya boleh menggunakannya dalam situasi kematian dan kehidupan. Jika tidak, kamu harus menyembunyikan kemampuanmu ini. Zuo segera mengangguk, berkata sebagai tanggapan, saya akan melakukan apa yang guru katakan. Bagus. Sekarang, duduklah. Rowan kemudian menatap Kalina, memberitahunya, kamu juga bisa mendengarkan. Pastikan kamu tidak membuka mulut tentang ini. Kalina merasa tersinggung setelah mendengar itu. Setelah sekian lama, apakah Anda benar-benar berpikir saya akan melakukan hal seperti itu? Berapa banyak hal yang saya ketahui tentang Anda yang tidak pernah saya lepaskan di luar. Rowan mengangguk sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Zuo. Kekuatan elemental affinity Anda adalah magnetisme, dan Anda dapat mengontrol semua jenis logam yang bereaksi terhadapnya. Meskipun demikian, menurut Anda apa keberadaan magnet yang paling menakutkan untuk Anda kendalikan? Zuo masih anak-anak, jadi dia langsung menjawab hal pertama yang muncul di benaknya. Senjata. Asteris aduh, asteris. Zuo menggosok bagian belakang kepalanya setelah Rowan menamparnya. Kenapa kamu memukulku? Karena kamu bahkan tidak mencoba memikirkannya. Kamu setidaknya harus mempertimbangkan bahwa jawaban yang paling jelas di kepalamu memiliki beberapa masalah setelah pertanyaanku. Rowan lalu menatap Kalina. Bagaimana denganmu? Kalina tercengang. Sejujurnya, hal pertama yang muncul di kepala Kalina adalah senjata juga. Namun, dia jelas tahu bahwa itu tidak terjadi lagi. Lingkungan. Apakah Anda mungkin mengatakan bahwa kami dapat menemukan sejumlah kecil sifat magnetik pada segala sesuatu? Rowan mengangguk dan kemudian menggelengkan kepalanya setelahnya. Idemu bagus, tapi jawabannya salah. Tidak semua benda bersifat magnetis. Jawaban yang benar adalah, darah. Darah. Kalina dan Zuo terkejut mendengarnya. Maksudmu darah terbuat dari logam?
Tidak tepat. Roan menggelengkan kepalanya ketika dia menjelaskan, sejujurnya, seorang pria dewasa memiliki sekitar 4 gram zat besi yang didistribusikan ke seluruh darah mereka. Dari sudut pandang magnet, ini adalah jumlah yang sangat kecil yang hampir tidak dapat dipengaruhi oleh magnet biasa. Roan kemudian menatap Zuo sebelum melanjutkan, namun, kendalimu atas magnetisme terus meningkat seiring pertumbuhan kultivasimu. Saat ini, kekuatanmu masih jauh dari cukup untuk mempengaruhi begitu sedikit zat besi pada darah manusia atau ras lain. Tapi memang begitulah adanya, pergi, saya yakin Anda akan mulai merasakan medan magnet di tubuh manusia ketika Anda tiba di puncak alam pendirian yayasan. Paling-paling, itu mungkin bagi Anda untuk merasakannya di alam formasi inti. Petik 2. Zuo terkejut mendengarnya. Apakah itu berarti aku bisa mengendalikan lawanku seperti boneka? Roan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu sedikit. Tergantung pada perbedaan dalam kultivasi, kamu bisa langsung membunuh seseorang. Kalina merasa aneh. Tunggu, apakah dia bisa melakukan banyak hal dengan besi kecil ini? Roan mengerti bahwa konsep magnetisme masih terlalu asing bagi Kalina dan Zuo. Mereka terlalu meremehkan elemental affinity Zuo. Kamu tidak mengerti. Magnet bukanlah jenis kekuatan yang dapat dengan mudah diblokir. Penghalang energi spiritual. Tidak berguna. Magnet adalah jenis energi yang berbeda. Ia dapat melewati penghalang energi spiritual seolah-olah mereka tidak genap di sana. Roan melanjutkan, satu-satunya cara saya melihat untuk membela diri terhadap afinitas elemen magnetisme Anda adalah dengan memaksa fungsi tubuh untuk terus bekerja di bawah tekanan medan magnet. Itu, tentu saja, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan karena tidak ada yang tahu bahwa Zuo bisa mencapai level ini. Kalina akhirnya mengerti mengapa Roan berkata untuk merahasiakan kemampuan khusus ini dengan cara apapun. Segera setelah itu, dia menepuk bahu Zuo sebelum berkata, Zuo, kamu benar-benar tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang rahasia ini. Kekuatanmu ini terlalu berbahaya. Kemampuan untuk membunuh seseorang secara instan dengan mengendalikan besi di tubuh mereka adalah terlalu menakutkan. Jika orang lain mengetahuinya, kamu pasti akan menjadi target untuk dibunuh secepat mungkin oleh seluruh dunia. Roan mengangguk. Bahkan jika seseorang tahu mereka dapat memaksa darah tubuh mereka untuk bekerja secara normal dengan mendorong mereka melawan kekuatan magnet, itu masih akan menjadi beban besar bagi bagian lain. Anda juga dapat menggunakannya sebagai serangan mendadak. Saat Anda dan Anda lawan akan berbenturan, Anda bisa menggunakan magnet Anda untuk menghentikan tubuhnya sejenak. Itu sudah cukup untuk serangan fatal. Secara keseluruhan, ini adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Roan kemudian memperingatkan Zuo sekali lagi. Zuo, aku tidak ingin kamu mengandalkan kekuatan ini. Efeknya menjadi lebih terbatas semakin tinggi perbedaan kultivasi antara kamu dan lawanmu. Jangan biarkan orang lain menemukannya saat kamu masih lemah. Tidak akan ada kekurangan, pembudidaya tingkat tinggi yang mencoba membidik hidupmu sebelum kamu tumbuh. Zuo tidak bisa membantu tetapi merasa takut setelah itu. Memberitahu seorang anak bahwa dia bisa menjadi musuh semua orang dan mati dalam prosesnya adalah metode yang sangat efisien untuk menghentikan pikiran liar mereka. Baiklah, Ma Master, aku tidak akan memberitahu siapapun. Bab 907 Tempat Suci Binatang. Roan kemudian berolahraga dengan Zuo untuk melihat apakah dia sudah bisa merasakan medan magnet tubuh manusia dan zat besi yang terkandung dalam darah seseorang. Sayangnya, itu masih terlalu kecil. Persepsi Zuo tentang medan magnet dan kendalinya terhadapnya bahkan tidak cukup kuat untuk melakukannya. Mari kita akhiri di sini. Aku merancang teknik kultivasimu dengan peningkatan kekuatan elemental affinity sebagai dasarnya. Cepat atau lambat, persepsi dan kekuatanmu akan cukup untuk mencapai titik itu. Ya Tuan, Zuo menjawab dengan ekspresi lelah. Dia sudah terbiasa dengan Roan yang mengerjainya sampai ke tulang-tulangnya. Baiklah, hutan binatang iblis di sisi barat Sekte Kebebasan telah disisir untuk hanya menyimpan binatang iblis tahap 1 dan 2. Tujuanmu untuk beberapa minggu ke depan adalah bertahan di sana sendirian. Kamu hanya dapat kembali ke sekte tersebut, ketika Anda perlu mendapatkan makanan, tapi itu saja. Pelatihan semacam ini bukanlah sesuatu yang langka di dalam sekte. Roan, Fizer, dan Julia memastikan bahwa murid sekte akan mendapatkan banyak pengalaman pertempuran. Satu-satunya pengecualian adalah para pembudidaya yang sudah berada di atas Core dan Soul Fusion Realm. Dalam kasus mereka,
wilayah binatang iblis di sekitar sekte tidak lagi menjadi tantangan. Sebaliknya, mereka mendapat misi dari aula misi untuk menuju ke tempat-tempat yang lebih sulit di daratan uringan. Nah, itu hal bagus lainnya tentang sistem komunikasi. Setiap permintaan misi ke Sekte Kebebasan tiba langsung sebelum terdaftar di papannya. Satu-satunya masalah adalah bahwa sekte tersebut telah menerima lebih banyak misi daripada yang bisa diselesaikannya. Untuk alasan itu, misi disisir, dengan mayoritas dikirim kembali setelah ditolak. Yah, itu tidak seperti murid tingkat rendah tidak bisa mengambil misi di daratan, tentu saja. Hanya saja sekte tersebut menempatkan persyaratan kultivasi minimum untuk melindungi murid-muridnya. Seseorang hanya diizinkan meninggalkan Pulau Kebebasan untuk mengambil misi jika dia setidaknya berada di alam pendirian yayasan. Juga, mereka yang berusia di bawah 10 tahun hanya dapat pergi jika mereka adalah bagian dari grup dengan setidaknya satu anggota berusia di atas itu. Beberapa minggu yang dibicarakan Ryan berlalu dalam sekejap, dan akhirnya, waktu untuk memasuki Bestial Secret Ground telah tiba. Pex telah mengawasinya selama ini, memeriksa apakah itu benar-benar stabil atau tidak. Untungnya, dia tidak melihat perubahan apapun selama waktu itu. Hanya dengan pemikiran itu, Pex akhirnya mengirim pesan ke binatang iblis dan Zasvin. Duran, Pex, Vance, Pankun, Surya, Kumo, Darian, Gulan, Kentucky, Frin, San, Celis, Red, Linton, Del, jika itu adalah binatang iblis tahap 9, alam transisi Zasvin, atau iblis surgawi Beast, orang pasti bisa menemukannya di depan Bestial Secret Ground. Semuanya ada hubungannya dengan pembukaan portal Bestial Secret Ground ke Realm of Gods. Red melihat ke pintu masuk dan mau tidak mau mengingat saat dia berada di dalam, bergumam, tempat ini adalah tempat segalanya dimulai. Yah, ada dua orang yang tidak banyak berhubungan dengan itu tetapi ada juga di sana, yaitu Ryan dan Rowan. Rowan ada di sana untuk membantu Ryan jika perlu, dan Ryan ada di sana karena pengetahuannya tentang formasi dari planet Sunkan, yang kelompok Pex tahu jauh lebih baik daripada formasi dunia ini. Anda tidak bisa mengatakan tempat ini adalah tempat segalanya dimulai. Ryan menunjukkan. Lagi pula, kamu tidak memiliki ingatan sebelum kamu tiba di sana, kan? Awalmu pasti di tempat lain. Mungkin itu bahkan di alam dewa itu sendiri. Namun, Red menggelengkan kepalanya. Itu saya tidak tahu. Saya harap saya bisa menemukan jawabannya ketika kita masuk ke sana. Mendengar itu, Rowan mau tidak mau menambahkan, kami akan mengandalkanmu ketika kami sampai di sana karena hanya kamu yang tahu tempat itu selain grup Pex. Kentucky mau tidak mau bertanya, tidak bisakah kita tetap dekat dengan kelompok Pex? Mereka pasti akan mencoba melindungi kita selama kita di sana, bukan? Ryan mengangguk, berkata sebagai tanggapan, mereka mungkin akan melakukannya karena itu juga menguntungkan bagi mereka. Para Zasvin mungkin satu-satunya yang ingin kita mati. Namun, kita tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. Jika sampai pada titik di mana kita membutuhkannya, untuk melarikan diri, lebih baik memiliki Red di pihak kita. Oh, jadi itu rencananya. Kentucky sangat menyukai ide itu. Celis juga ada di sana. Ini benar-benar berisiko. Namun, aku lebih suka jika semua pria berlevel monster menghilang ke alam dewa. Jika tidak, kita akan selalu berada dalam bahaya jika seseorang seperti Duran mencoba membunuh kita. Kita perlu untuk membantu mereka pergi. Orang mungkin berpikir bahwa Sekte Kebebasan kehilangan sumber penyerapan energi spiritualnya dengan kehadiran Celis. Namun, anakan Celis juga bisa melakukan pekerjaan itu, hanya pada tingkat yang lebih kecil. Dia juga meninggalkan akarnya sehingga dia tidak perlu menyebarkannya lagi begitu dia kembali. Itu adalah keuntungan yang dimiliki tanaman iblis. Hal lain adalah bahwa Celis tidak berada dalam wujud world swallowing cedarnya. Sebaliknya, dia secara mengejutkan dalam bentuk perjanjian. Itu masih bukan pria yang sepenuhnya matang. Dia masih jauh lebih besar dari Ryan dan Rowan. Namun demikian, ia bisa mengubah bentuknya untuk beradaptasi dengan situasi. Rowan, tentu saja, setuju dengan Celis. Itu sebabnya dia tidak menentang rencana untuk membantu membuka portal untuk semua orang. Selain itu, mereka mungkin dapat menggunakannya di masa depan. Celis benar. Juga, jangan lupa kita punya misi yang harus diselesaikan. Side Quest, Formasi Binatang Dunia. Tujuan,
mengaktifkan formasi binatang dunia sepenuhnya. Itu benar, mereka masih memiliki misi sistem permata jiwa untuk diselesaikan. Celis, sebagai seseorang yang terhubung langsung dengan Kentucky, juga mengetahuinya. Kami akan mencari tahu apakah formasi binatang dunia ada hubungannya dengan alam dewa atau tidak. Bagaimanapun, lebih baik kita mengurusnya. Bab 908 pertama kali. Setelah semuanya siap, kelompok PEX akhirnya memutuskan untuk memasuki Bestial Secret Ground. Baiklah, semuanya. Waktunya akhirnya tiba. Ayo masuk ke gua. Seperti yang disebutkan di masa lalu, itu tampak seperti gua, kecuali kekuatan besar yang mencegah mereka masuk sebelumnya. Kekuatan itu masih ada, tetapi sekarang jauh lebih lemah sampai-sampai orang-orang seperti Ryan dan Rowan pun bisa masuk. Kelompok PEX, tentu saja, membuat tim Ryan tetap dekat dengan mereka, menyelimuti mereka dengan penghalang energi spiritual untuk berjaga-jaga jika Zasvin berpikir untuk menyerang mereka. Namun, kelompok Duran tampaknya tidak terlalu peduli dengan kehadiran Ryan dan Rowan. Bahkan Celis, cedar yang menelan dunia, tidak pantas mendapatkan perhatian mereka saat ini. Hanya ada dua hal yang mereka pedulikan. Salah satunya, tentu saja, adalah portal ke alam dewa. Hal kedua adalah bahaya yang terkait dengan ekspedisi ini. Lagi pula, masih ada risiko bahwa binatang iblis telah menyiapkan jebakan untuk mereka sebelumnya. Namun demikian, kelompok itu berjalan menuruni gua, melewati beberapa lapisan perlindungan. Lapisan perlindungan itu kemudian dinonaktifkan oleh Divine Demon Beast menggunakan darah mereka sebagai gantinya. Benar saja, tanpa persetujuan Divine Demon Beast, tidak ada yang bisa memasuki tempat ini. Pada awalnya, kelompok PEX tidak melihat sesuatu yang berbeda. Bagian-bagian yang mereka gunakan masih yang mereka ketahui. Namun, ketika tiba saatnya bagi mereka untuk membuka penghalang terakhir yang menghalangi mereka memasuki tempat suci binatang, ekspresi mereka berubah. Ini. Duran segera bertanya, menjaga kewaspadaan, ada apa? Apakah kamu tidak akan membuka penghalang? PEX melirik Duran dan menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, bukan itu. Hanya saja tempat ini berbeda dari apa yang kita ingat terakhir kali kita datang ke sini. PEX kemudian menunjuk ke penghalang, melanjutkan, bisakah kamu melihat cahaya merah datang dari belakang? Itu tidak ada sebelumnya. Sesuatu pasti terjadi di tanah suci. Vance, salah satu leluhur Zasvin, mengangkat bahunya saat dia berkata sebagai tanggapan, itu sudah diduga, kan? Kita tahu bahwa Bestial Secret Ground berubah. Kita hanya tidak tahu bagaimana pengaruhnya. Buka sudah, dan mari kita periksa apa perubahannya. PEX mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah, semuanya, waspadalah. Segera setelah itu, PEX menjatuhkan sebagian darahnya ke batu di depan penghalang yang melindungi pintu masuk. Jenis batu yang sama dapat ditemukan di lapisan pelindung lainnya, jadi semua orang terbiasa melihatnya menyerap darah binatang iblis. Benar saja, hal yang sama terjadi saat darah PEX diserap oleh batu itu. Namun, itu saja. Kenapa tidak dibuka? PEX memandang Darian, Frin, dan San, tetapi mereka juga menggelengkan kepala, dengan salah satu dari mereka mengatakan kepadanya, kami tidak tahu. Coba lagi. PEX menuangkan sedikit lebih banyak darah, tetapi bahkan tidak ada sedikit pun perubahan yang muncul pada akhirnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Jelas bagi semua orang bahwa ada yang tidak beres. Bukankah dulu seperti itu? PEX mengangguk, menjelaskan kepada mereka, tepat. Terakhir kali kami mengunjungi Bestial Secret Ground, penghalang terakhir terbuka segera setelah aku menjatuhkan sedikit darahku di atasnya. Namun, itu tidak terjadi lagi. Mau tak mau Kumo bertanya dengan ekspresi gelap, kamu tidak mencoba membodohi kami di sini, kan? Jika ini benar-benar jebakan, jangan harap kami akan kalah tanpa perlawanan. Darian mendengus sebagai tanggapan, menjawab dengan nada dingin, seolah-olah kami takut pada kelompokmu. Tetap saja, dia menggelengkan kepalanya tepat setelahnya. Masalahnya, ini bukan sesuatu yang kami siapkan. Saya juga tidak tahu mengapa itu tidak dibuka. Saat itulah suara Sister Orb bergema di benak Ryan dan Rowan, memberitahu mereka berdua, tidak ada yang salah dengan penghalang. Saya tidak dapat menganalisisnya karena levelnya. Namun, saya setidaknya bisa mengatakan bahwa itu berfungsi dengan baik. Jika saya tidak salah, darah PEX tidak cukup lagi untuk memenuhi persyaratan untuk membukanya.
Ryan dan Rowan kemudian memiliki ide yang sama. Itu karena kita sekarang memiliki jumlah Divine Demon Beast yang tepat. Ryan mengangguk pada Rowan, yang kemudian berbicara kepada kelompok itu, memberitahu yang lain, saya pikir masalahnya adalah dengan jumlah Divine Demon Beast yang kita miliki. Kami menduga bahwa Bestial Sacred Ground diaktifkan karena mereka, jadi mungkin diperlukan lebih dari hanya darah Pex. Flynn merenungkan kata-kata Rowan sebentar dan harus mengakui bahwa kata-kata Rowan masuk akal. Ini layak dicoba. Baiklah, mari kita lihat apa yang terjadi. Flynn kemudian membuat luka di lengannya sebelum menjatuhkan sedikit darahnya ke batu. Jelas, itu diserap juga. Segera setelah itu terjadi, penghalang yang menghalangi pintu masuk telah mengalami sedikit perubahan. Itu tampak seperti kehilangan sebagian kekuatannya. Sepertinya Rowan benar. Kalian semua, jatuhkan darah juga. Kentucky, Gulan, Sun, Darian, Red, Celis, semuanya, menjatuhkan sebagian darah mereka ke batu. Nah, dalam kasus Celis, itu lebih seperti getah daripada darah, tapi batu itu tetap menerimanya. Penghalang semakin lemah dengan setiap tetes darah iblis surgawi yang diterimanya. Asteris bus. Asteris pecah. Asteris. Seolah-olah jendela kaca pecah, penghalang terakhir sebelum tempat suci binatang akhirnya menghilang. Namun kali ini, kelompok Pex menjadi tercengang dengan pemandangan di depan mereka. Faktanya, Red merasakan hal yang sama, bergumam heran, tempat apa ini? Hah, secara alami, kata-kata itu menarik perhatian semua orang. Apa maksudmu? Pex kemudian menunjuk ke tanah di depan mereka. Segala sesuatu di dalamnya tertutup cahaya merah. Meskipun mereka berada di bawah tanah, tempat itu lebih terlihat seperti berada di permukaan. Ada langit, meskipun merah. Bahkan gunung, hutan, sungai, semuanya bersinar dengan lampu merah. Ini bukan tempat suci binatang. Tempat suci binatang itu seharusnya menjadi sebuah gua besar dengan kolam darah binatang di tengahnya. Di belakangnya seharusnya ada portal lama ke alam dewa. Tentu saja, tidak bekerja untuk waktu yang sangat lama. Darian setuju dengan Pex, melanjutkan di mana dia tinggalkan, tidak ada dunia yang pernah ada sebelumnya di dalam Bestial Sacred Ground. Setidaknya, kami tidak tahu ada satu. Kami sama sekali tidak tahu dari mana semua area ini berasal. Ryan kemudian menatap Red, yang menganggukkan kepalanya padanya, mengatakan kepadanya, mereka mengatakan yang sebenarnya. Tanah suci binatang yang saya ingat juga adalah kolam darah dan hal lama yang mereka sebut portal tepat di belakang. Ini bukan tempat yang saya kunjungi sebelumnya. Asteris. Energi dari alam yang lebih tinggi telah terdeteksi. Kues formasi binatang dunia sekarang memasuki tahap terakhirnya. Ryan dan Rowan terkejut. Itu bukan suara Sister Orb, tetapi sistem permata jiwa itu sendiri.